perempuan polos dan sederhana memakai kebaya halus dan jarik batik, simbol dari adat tanah Jawa. Panggil saya Kartini saja, putri dari seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Aryo Sosroningrat. Mayong Jepara 21 April 1879 menjadi saksi lahirnya cabang bayi ke dunia dengan mata bulat pepat dan rambut hitam yang cukup tebal. Begitulah ayahandaku sering mengutarakannya. Ibu saya bernama Ngasirah. Beliau hanya seorang rakyat pribumi biasa, putri dari seorang mador pabrik gula di Mayong. Saya adalah putri kelima dari 11 bersaudara dengan ibu yang berbeda. Jauh sebelum saya dilahirkan, kakak kandungku, Sosro Kartono, telah lebih dulu lahir dengan ibu yang sama. Dan 9 saudaraku yang lain, termaksud Rukmini dan Kardina, lahir dari keturunan ibu berbeda. Singkatnya, ayahandaku mempersunting kembali seorang perempuan dari keturunan bangsawan. Saya, kalian, dan mereka pastilah bisa membayangkan perasaan hati seorang perempuan yang telah demikian. Tetapi ada di tanah Jawa hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari mereka, mempunyai pelayan atau selir sebagai penghibur setiap waktu. Tuan dan Nyonya sekalipun tahu, tidaklah mudah bagi seorang perempuan menerima diskriminasi itu. Bagi kami, perempuan di tanah Jawa adalah simbol kepribadian yang santun. Bagaimana tidak? Gadis Jawa itu laksana sebutir permata, pendiam, tak bergerak seperti boneka, bicara hanya benar-benar perlu. Sungguh nian buruk jika giginya nampak seperti luwak. Namun bagi kami Kartini kecil, belumlah saatnya hal itu untuk dimengerti atau pula tahu. Sejak kehadiran sang ibu lain, Ibu Ngasirah telah lama tidak serumah di pedaman utama. Beliau tinggal di rumah sebelah pedapa bersama para emban dan abdi dalam. Trinil, begitulah panggilan semasa kecil. Saya masih benar-benar ingat waktu itu. Sering kali saya bercanda dengan Mbok Rami dan Ibu Ngasirah ketika usai belajar di pedama. Lalu pasti beliau berkata, "Nil, kamu sudah izin sama Romo kesini? Kamu sudah selesai belajar bukan?" Tatap sangat tajam dengan raut yang sangat khawatir. Kalau sudah sedemikian, aku akan menjawab dengan begitu singkat. "Sudah, Mbok. Sudah. Si Mbok sudah makan." Betapa dalamnya hati seorang ibu terhadap buah hatinya. Stella sahabatku, beberapa saat lagi saya akan resmi belajar di sekolah rendahan Hindia Belanda di Jepara. Saya akan mendapatkan teman dan suasana baru. Dengan cita-citaku ingin meneruskan ke Eropa. Mungkin semakin terbuka luas dan yang pasti izin dari ayahanda itu yang utama. Akan saya kabarkan selanjutnya tentang segala hal di tanah Jepara yang permai dan penuh dengan sederhana. Di sekolah saya yang sangat senang, temanku sebangku bernama Flatly, seorang gadis Eropa yang tinggal di Jepara karena ayahnya mendapat tugas di Hindia Belanda. Sejak saat itu, babak baru akan segera dimulai. Kartini kecil mulai menampakkan kecerdasannya dan krisis dalam berpikir. Hingga suatu siang ketika istirahat, Letsi bertanya, "Neil, besok jika sudah tamat dari sini, kamu harus melanjutkan ke Eropa. Di sana kamu akan mendapatkan pendidikan yang lebih cakep. Kelak kau mau jadi apa nih?" Pertanyaan itu membuatku tertegun dan tak mampu menjawabnya. Hingga perjalanan pulang dan sampai di rumah, saya masih saja memikirkannya. Stella sahabatku, malam ini selepas maghrib, kami sekeluarga akan berkumpul di ruang tamu pendopo. Kalau sedang seperti ini, saya pasti duduk paling kanan, samping depan. Di sini kakakku, disusul Rukmini dan Kardina tepat di sampingku. Selanjutnya adikku yang paling kecil, Sumatri, dan lainnya. Saya duduk dengan membungkuk dada dan tidak berbicara selagi tidak ditanya oleh Romo. Begitulah adat kami, penuh dengan kesantunan. Hingga tak heran mereka kaum Eropa dan Belanda sering mampir ke Jepara menemui ayahandaku. Beberapa saat kemudian, saya menanyakan kepada ayahku pertanyaan Lesti tadi siang.
Nil, kalau perempuan, besok ya harus jadi Raden Ayu dan menunggu seorang laki-laki yang besok akan mempersunting menjadi istri. Saya hanya terdiam dan tidak melanjutkan pembicaraan. Betapa hati ini terpukul, Stella. Darah ini seperti mendidih dan memancarkan ke segala arah. Dan sepertinya cita-cita untuk belajar ke Eropa akan semakin kecil, bahkan tidak akan pernah terjadi. Inilah saatnya seorang gadis kecil berusia 12 tahun harus menjalani masa pinggitan di dalam kamar yang sunyi dan menyedihkan. Ketika itu, saya berjalan dengan pelan memasuki kamar pinggitan. Saya diantar oleh ayahanda dan beberapa adikku. Kubuka dengan perlahan dengan suara lirih daun pintu itu, kemudian perlahan tertutup dengan rapat. Dan inilah babak idealisme seorang Kartini benar-benar terbakar. Setiap pena yang digoreskan menjadi alat dan media utama dalam berkomunikasi dengan sahabatnya di Eropa dan Belanda. Tuan Abedanon, salah satu rekan ayahandaku dan menjadi sahabat pena saya. Nyonya Oving dan Nyonya Adriana, beliau adalah figur ibu yang penuh kasih dan sederhana. Pena itu seakan-akan air yang tidak pernah mengering sekalipun kemarau tetap mengalir. Tuan Abedanon, inilah adat di tanah Jepara dari seorang gadis polos yang mencoba membebaskan diri dari segala diskriminasi tentang keadaan rakyat Jepara dan pendidikan putra-putri yang masih perlu dididik dan diperhatikan. Kami di sini memohon diusahakan pendidikan bagi anak perempuan. Bukan sekali-kali kami ingin menyaingi anak laki-laki, tapi karena kami yakin dan besar pengaruhnya bagi kaum wanita agar lebih cakap dan melakukannya. Senja itu Lesi datang seakan membawa dunia segar bagi saya. Saya seperti kembali ke masa itu. Lesi bertanya, "Ni, maukah kau ikut denganku ke Eropa? Ayolah Ni, bukankah itu cita-citamu?" Saya hanya dapat menangis mendengarnya. "Lesi, jangan tanya saya apa yang saya mau, tetapi hanyalah apa yang saya boleh." Sungguh indah senja di tanah Jepara. Jika ada waktu senggang, kami selalu menikmati deburukan ombak dan warna jingga keemasan di bibir pantai Kartini. Ayahandaku banyak menceritakan kepada saya tentang kehidupan, tentang belajar kuat dan tidak putus asa. Dan saya tidak bayangkan jika suatu hari saya telah disunting oleh seorang laki-laki. Saya akan berpisah dengan ayahandaku dari Jepara 4 tahun, Kartini kecil di dalam pinggitan. Surat-surat dari karangannya telah banyak diterbitkan di majalah seperti ke negeri Holland. Beberapa saat ketika saya akan terbebas dari masa pinggitan, ayahandaku sering mengajakku hadir dalam tugasnya, memberi keterampilan melukis, membarik, dan tentang obat-obatan. Adikku Rokmini dan Kardina selalu bersama. Kami adalah 3 serangkat. Saya sudah mulai mengajar dan mendidik anak-anak pribumi di teras pedapa. Mereka tampak bersemangat dalam belajar. Sedangkan adikku Rukmini dan Kardina, mereka belajar ilmu kedokteran seperti cita-citanya. Hingga pada akhirnya datang seorang laki-laki mempersunting saya, yang sebelumnya tidak pernah saya tahu asal-usulnya. Begitulah adat kami. Duhai Stella, pedapat Jepara sore ini cukup ramai. Seluruh keluarga dan abdi berkumpul menyaksikan perkawinan saya. Sederhana dan tidak ada pesta besar-besaran seperti halnya anak bangsawan lainnya. Saya hanyalah Kartini, seperti juga rakyat pribumi, seperti halnya gadis-gadis di Jawa lainnya. Tuan dan Nyonya sekalian, suami saya bernama Raden Mas Jojo Hadiningrat, seorang bupati Rembang. Beliau santun dan cukup menghargai seorang perempuan. Sejak saya pindah ke Rembang, saya mulai dibangunkan gedung sebagai tempat belajar dan mendidik anak-anak pribumi. Tepatnya di sebelah depan pedapa Rembang, di bagian kanan. Saya beri nama Sekolah Kartini. Berjalannya sang waktu, kehamilanku semakin besar. Suamiku selalu menemani dan merawat sampai proses persalinan kala itu. Kondisi Kartini waktu itu tidak begitu baik. Banyak pendarahan selama persalinan. Badannya sering lemas dan tidak stabil. Hingga pada akhirnya
4 hari setelah kelahiran putranya, Kartini meninggal dunia. Putranya bernama Susoalit. Duka mendalam oleh suaminya dengan arakan rakyat Rembang dan Jepara berlimpah kehilangan seorang perempuan yang polos dan gigi sederhana. Dan kemenangan yang seindah-indah dan seukar-ukarnya yang boleh direbut manusia ialah menundukkan diri sendiri. Janganlah berputus asa dan janganlah menyesal untungnya. Janganlah hilang kepercayaan hidup. Kesengsaraan itu membawa nikmat. Tidak ada yang berlawanan dengan rasa kasih. Yang hari ini serasa kutuk, besoknya serasa rahmat. Cobaan itu adalah usaha pendidikan Tuhan. Saya bangga, namaku disebut senafas dengan rakyatku, karena di sanalah tempatku untuk seterusnya.